Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami, sahabat privat Inggris. Oke, materi kita hari saat ini adalah past perfect tense. Baiklah, apakah ini? Oke, past perfect tense adalah kalimat yang menyatakan aktivitas yang telah selesai di waktu lampau. Nah, untuk lebih gampangnya, kita mengartikan dari perfect ini adalah menerapkan kata sudah di dalam kalimat, gitu ya. Jadi sama seperti present perfect yang sebelumnya sudah kita bahas, hanya saja penerapan kata sudahnya kalau di present perfect itu untuk saat ini situasinya atau sekarang. Sedangkan past perfect adalah menerapkan kata sudah di dalam kalimat untuk kejadian yang sudah lampau, gitu ya. Kejadian yang sudah kejadian yang sudah lampau, kejadian yang sudah jadi sebuah cerita, gitu ya. Jadi ketika ada sebuah cerita nih, story tentang apa, gitu ya. Terus di situ dalam cerita itu kita ingin ada kalimat yang mengandung kata sudahnya, gitu. Nah, itu menggunakan tenses dari past perfect tense, bukan present perfect tense. Oke, kira-kira seperti itu pengertian. Nah, seperti biasa kalimat terbagi menjadi dua, ada kalimat verbal dan juga kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang mempunyai kata kerja, sedangkan nominal kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Oke, masuk ke verbal, rumusnya ada subject plus head plus verb 3 plus object untuk positifnya, sedangkan untuk negatifnya ada subject plus head plus not plus verb 3 plus object. Pertanyaannya, ada subject di depan, ada head di depan, kemudian subject, lalu verb 3 terus object, dan lupa tanda tanya. Oke, head untuk seluruh subjek, I, you, we, they, she, he, it, gitu ya. Kalau yang di present perfect kan ada have sama has. Nah, untuk itu diklasifikasikan subjeknya untuk apa aja yang has dan untuk apa aja yang have, gitu ya. Nah, untuk past perfect tense ini lebih mudah karena seluruh subjek memakai verb 3 karena seluruh subjek bertemu dengan head, gitu. Oke, nominal subjek positifnya ada subjek plus head plus been plus object. Negatifnya ada subject plus head plus not plus been plus object. Sedangkan untuk pertanyaan ada head dulu, lalu subject terus been terus object, tanda tanya. Oke, jadi kalau dilihat sama ya, sebenarnya rumusnya sama. Cuma kalau untuk verbal kan ada kata kerja, ya otomatis kita pasti naruh kata kerja, gitu. Dan kata kerja kita sudah masuk ke penerapan kata kerja yang ketiga nih, ya, atau verb 3 atau verb ketiga, gitu ya. Jadi sudah jelas semua verb penggunaannya kita sudah pelajari di setiap tensesnya ya. Jadi ada verb 1, verb 2, verb 3 dan verb ing, gitu. Ada verb 1 untuk yang kemarin simple present, untuk verb 2 ada kemarin simple past, untuk verb 3 ini yaitu perfect ya, baik di past maupun di simple. Terus ada verb ing-nya untuk di yang continuous ya, untuk yang kata sedang itu. Oke. Bin, peletakan kata bin di nominal ini jika kita bisa artikan juga sama, to be yang ketiga tuh, untuk lebih gampang ya. To be 1 itu ada yang waktu di present yaitu ada is, mr. Sedangkan to be yang kedua itu ada di past, yaitu di simple past maksudnya ada was dan were. Kemudian to be yang ketiga kita nemu di perfect nih ya, yaitu ada been, itu untuk lebih gampang ya. Oke, next, lebih mendalam. Yang positifnya ada verbal subject plus head plus verb 3 plus object. Jadi kita sudah paham bahwa head untuk seluruh subjek. Jadi mau subjek I, you, we, they,
si he it itu sama pakai had nanti ketemunya. Contoh, kamu sudah pergi ke Jakarta. You had gone to Jakarta gitu ya. Ini maaf belum diganti ya. Ya, jadi di sini adalah kamu sudah pergi ke Jakarta gitu. Adalah kamunya you, kemudian had-nya turunin. Pergi, verb 3-nya adalah gone karena go, when, gone. Going. Yang dipakai adalah verb 3 yaitu gone. You had gone to Jakarta gitu ya. Yang berikutnya ada ayahku sudah pergi ke kantor. Nah, ayahku, my father, sudah had. Ya, jadi baik you maupun my father maupun it itu tetap pakai had. My father had gone to the office ke Jakarta. So, nominal, subject plus had plus been plus object. Oke, contoh. Kita we sudah ada had ketemu been, kita sudah di sini gitu ya. Jadi we had been here. We adalah subjeknya, had-nya turunin, kemudian karena nggak ada kata kerja langsung di sini, langsung here. Jadi kita pakai in to be gitu ya. Berarti we had been here. Dia laki-laki sudah di sana. Dia laki-laki he sudah di sana. Di sana itu there. Tadi sudah adalah had ketemu verb 3 ketemu to be yang ketiga yaitu been, berarti dia laki-laki sudah di sana, he had been there. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke past perfect tense yang negatif. Berarti gimana tadi kalau yang di positif itu kata sudah, di sini kata belum ya, bukannya tidak sudah. Mentang-mentang di negatif kita taunya tidak ya, sedang tidak sedang gitu. Tapi kalau untuk sudah bukan tidak sudah tapi belum gitu ya. Jadi negatif menerapkan kata belum di dalam kalimat. Oke, masuk ke verbal. Rumusnya ada subject plus had plus not plus verb 3 plus object. Jadi notnya setelah had ya. Contoh, saya belum memakan nasi ya. Saya belum makan nasi nih. Saya ada I belum memakan. Memakan itu verb 3-nya adalah eaten ya. Saya belum memakan nasi, subjeknya I, belum memakan yaitu had turunin, kemudian notnya juga, terus eaten, nasi, rice. Saya belum memakan nasi, I had not eaten rice gitu ya. Kemudian dia perempuan belum memakan mie. Nah, dia perempuan si belum memakan itu ada had sama not ya. Kemudian verb 3-nya memakan adalah eaten, mie adalah noodle. Berarti dia perempuan belum memakan nasi, she had not eaten noodle. Nah, di sini juga bisa nih kalau untuk yang si speaking ya, kita do speakingnya kita juga nggak terlalu formal banget. Jadi had not gitu di dalam berbicara enggak ya. Untuk disingkatnya ada menjadi hadn't gitu ya. Dari kata had not menjadi hadn't. Had kemudian nggak ada spasi, tambahin n terus apostrof dan t. Hadn't, kalau kata had not. Berarti ini juga bisa kita artikan I hadn't eaten rice, she hadn't eaten noodle gitu ya. Nominal subject plus had plus not plus been plus object sama, cuma penggunaan di verb diganti dengan to be gitu ya. Contoh, saya belum lapar. Saya I belum lapar. Lapar itu hungry, belum ada had-nya turunin sama not, kemudian juga been. Berarti saya belum lapar, I had not been hungry. Gitu ya. Karena kita ketahui bahwa lapar itu bukan kata kerja. Dia belum lapar. She ya, belum, had not been hungry, lapar. Dia belum lapar, she had not been hungry. Oke, disingkat-singkat, I hadn't been hungry, she hadn't been hungry. Yeah. Next, terakhir itu ada past perfect tense yang pertanyaan. Kalau tadi positif sudah, negatif belum, berarti untuk di pertanyaannya adalah sudahkah.
Kita masuk ke rumus. Seperti biasa, ada head ditaruh di depan, kemudian subjek jadi menempati posisi kedua, terus ada verb 3, terus objek ya untuk di verbal. Contohnya, sudahkah mereka belajar bahasa Inggris ya? Sudahkah, head taruh depan, kemudian subjeknya mereka they, had they belajar, verb 3-nya adalah studied bahasa Inggris, English gitu ya. Sudahkah mereka belajar bahasa Inggris? Had they studied English? Gitu ya. Karena English itu sudah mempunyai arti bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi nggak usah pakai English language. Usah. Sudahkah mereka belajar bahasa Inggris? Had they studied English? Tanda tanya gitu. Sudahkah Abdul belajar matematika? Ya, sudahkah Abdul, had, kemudian Abdul, verb 3 belajar, studied matematika, math. Sudahkah Abdul belajar matematika? Had Abdul studied math? Gitu ya. Untuk yang nominal ada had ya, kemudian subjek, lalu been seperti biasa to be, kemudian objek, sama been menempati di tempat verb ya, karena nominal yang gak ada verb. Contoh, sudahkah kamu mengantuk? Ya, sudahkah kamu, had, turunin, kemudian subjeknya you. Mengantuk adalah sleepy ya, karena ini gak ada kata kerja, taruh to be. Oke, subjek turunin, had dia turunin, subjeknya you, been-nya turunin, sleepy objeknya. Jadi, sudahkah kamu mengantuk? Had you been sleepy? Gitu ya. Sudahkah dia perempuan mengantuk? Ya, sudahkah dia perempuan mengantuk? Sudahkah dia perempuan? Had ya. Turunin, kemudian dia perempuan itu si, to be-nya ada been, mengantuk sleepy. Tanda tanya. Sudahkah dia perempuan ngantuk? Had she been sleepy? Gitu. Oke, alhamdulillah lancar ya. Kita sudah masuk ke pembahasan past perfect tense nih. Terima kasih buat yang selalu setia menonton video-video di channel kami. Mereka step-step pembelajaran bahasa Inggris. Mari semangat selalu belajar bersama. Oke, sekian, mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.